Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Pengantin Berdarah, bagian 6. Wira Prakin menggeram hebat mendengar laporan Demung Pari Galang Gembul, salah seorang kepercayaannya bersama 20 pengikut lainnya tewas oleh hanya 3 orang anak muda. Begitu juga dengan Arya Mahesa, Cakalapati dan Antasuro, sulit menerima kenyataan kalau Galang Gembul dan kawan-kawannya begitu mudah dijebak. Ini tidak bisa didiamkan, Wira Prakin. Bocah setan itu harus mampus sebelum menjadi dun untuk selamanya, kata Cakalapati sengit. Benar, kita harus cepat membereskannya, sambung Arya Mahesa. Kau tahu, di mana anak setan itu berada? Tanya Wira Prakin pada Demung Pari. Di hutan sebelah utara dari desa ini. Kau yakin? Desak Antasuro. Rasanya bukan, Gusti. Tempat itu seperti perangkap, dikelilingi oleh bukit-bukit batu yang mudah longsor. Kami terjebak di sana, 20 orang tewas tertimbun batu longsor. Kurang ajar, geram Wira Prakin. Apa tindakan kita selanjutnya, Wira Prakin? Pancingan sudah lolos tanpa mendapatkan hasil, kata Cakalapati. Wira Prakin tidak menjawab. Pikirannya mendadak jadi buntu. Kekalahan demi kekalahan telah menimpa pihaknya. Sudah banyak orang-orang yang tewas hanya karena 3 anak muda yang membantu Ki Sukirah. Wira Prakin seperti putus asa, tidak tahu apa lagi yang mesti diperbuatnya, sedangkan wajah Wulan yang ayu selalu mengganggunya sebab saat dan dia merasa ditantang untuk mendapatkan gadis itu. Kalian cari setan-setan itu. Pakai otak kalian sendiri, ucap Wira Prakin keras. Wira Prakin beranjak pergi dari ruangan besar yang digunakan sebagai tempat pertemuan ini. Cakalapati, Arya Mahesa dan Antasuro hanya saling pandang. Wira Prakin tidak peduli lagi apa yang akan dilakukan orangnya. Dia langsung masuk ke kamar peraduannya. Di dalam kamar itu telah menunggu seorang perempuan muda dan tampak genit. Wanita itu hanya melilitkan kain sutra tipis putih di tubuhnya. Sementara itu jauh di luar rumah besar yang dijadikan tempat benggal Wira Prakin, tampak Rangga bersama Pandan Wangi dan Dimas tengah duduk-duduk di dalam sebuah kamar penginapan. Sengaja Rangga membuka jendela kamar agar bisa mengamati keadaan di luar. Dan baba terdengar pintu kamar diketuk dari luar. Dimas bangkit berdiri dan melangkah menghampiri. Dia membuka pintu perlahan-lahan dan mengintip keluar, kemudian membukanya lebar-lebar. Seorang laki-laki tua segera masuk ke dalam. Dimas segera menutup kembali pintu itu. Dia masih berdiri di pintu yang sudah tertutup. Rangga berdiri bersandar di samping jendela yang terbuka, sedangkan Pandan Wangi duduk di kursi tidak jauh dari jendela. Ada yang ingin kau sampaikan, Ki Parung? Tanya Dimas. Benar. Ada 3 orang saudara Wira Prakin datang kemari tadi, mereka menanyakan kalian bertiga, sahut Ki Parung pemilik penginapan ini. Lalu, Ki Parung bilang apa? Tanya Dimas lagi. Aku katakan kalau kalian tidak berada di sini. Bagus, kata Pandan Wangi seraya bangkit mendekat. Ada 10 orang yang berjaga-jaga di penginapan ini, mereka dipimpin oleh Demung Pari. Juga seluruh desa ini selalu diawasi. Wira Prakin sudah memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap siapa saja yang dicurigai, tutur Ki Parung. Bagaimana Kakang? Pandan Wangi meminta pendapat pada Rangga. Kau pancing mereka keluar desa, aku dan Dimas akan menunggu di sana, Rangga membuka suara. Demung Pari sudah mengenaliku, sergah Pandan Wangi. Itu lebih bagus lagi. Kalau bisa kau pancing 3 orang saudara Wira Prakin itu, syukurlah bila dia sendiri ikut terpancing. Terlalu berbahaya. Gumam Dimas tidak menyetujui. Benar, sambung Ki Parung. Nona sangat cantik, Wira Prakin tidak akan melepaskan wanita cantik begitu saja. Mereka sangat liar dan buas pada perempuan-perempuan cantik. Bahaya sekali, Nona. Dia bisa mengatasinya, Ki Parung. Kalian berdua tidak perlu khawatir, kata Rangga sambil melirik Pandan Wangi. Justru kelemahan itu yang harus kita manfaatkan, sambung Pandan Wangi. Tapi, Dimas merasa sayang kalau Pandan Wangi dijadikan umpan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelum mereka menjamah tubuhku, kipas mautku akan bicara lebih dulu, sergah Pandan Wangi cepat. Nah,
Sekarang bersiaplah, kata Rangga. Kau segera ke batas desa sebelah timur, Dimas. Aku sendiri akan menjaga Pandan Wangi dari kejauhan. Terima kasih atas bantuanmu, Ki Parung. Seharusnya aku atas nama penduduk desa ini yang mengucapkan terima kasih pada kalian, karena orang-orang itu terlalu kejam dan menyengsarakan penduduk, balas Ki Parung. Rangga tersenyum. Dimas membuka pintu, membiarkan Ki Parung keluar. Kemudian dia sendiri ikut keluar bersama lelaki tua pemilik penginapan ini. Rangga memberi isyarat dan Pandan Wangi langsung melompat keluar melalui jendela. Rangga mengikutinya seraya menutup jendela kamar itu. Pandan Wangi melenting berlompatan dari atap rumah yang satu ke atap rumah lainnya, dan baru berhenti di atas tembok benteng rumah besar. Tampak beberapa orang dengan senjata tersandang berjaga-jaga di sekitar tembok itu. Begitu sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Pandan Wangi, hingga tak seorang pun yang mengetahui kehadirannya. Aku harus memancing Wira Prakin, itu yang paling penting daripada yang lainnya. Gumam Pandan Wangi dalam hati. Tanpa membuang waktu lagi, gadis itu segera melompat turun dari atas atap, namun begitu kakinya menjejak tanah, sebatang tombak meluncur ke arahnya. Pandan Wangi segera memiringkan tubuhnya, sehingga tombak itu lewat di samping pinggangnya. He. Rupanya ada kelinci cantik menyusup ke sarang macan. Wira Prakin muncul dari balik pohon. Pandan Wangi terkejut, dia tidak menyangka kalau kehadirannya bisa diketahui dengan cepat oleh laki-laki tua yang masih tegap ini. Belum hilang rasa terkejutnya, muncul lagi 3 orang laki-laki yang sebaya dengan Wira Prakin. Pandan Wangi bergumam pelan. Matanya melihat gambar kala hitam besar di tangan mereka. Pasti orang-orang ini yang dicari Dimas. Sutiga. Tiba-tiba Wira Prakin bersiul nyaring. Seketika itu juga bermunculan orang-orang dengan pedang terhunus. Mereka rata-rata memegang senjata sejenis golok yang besar berkilatan di bempa sinar matahari. Tampak Demung Pari dan Jaran Kedung ada di sini. Pandan Wangi kaget begitu melihat orang-orang yang berjumlah sekitar 20-an itu kini telah mengepungnya. He. Cantik sekali kelinci ini, kata Wira Prakin terkekeh. Bola matanya menatap liar penuh nafsu pada Pandan Wangi. Hati-hati, Wira Prakin, bisik Cakala Pati mengingatkan. Aku tahu, sahut Wira Prakin, tangkap dia. Orang-orang yang berjumlah tak kurang dari 20 orang itu segera melompat maju ke depan. Gadis itu segera mencabut kipas mautnya dari ikat pinggang. Majulah kalian semua, dengus Pandan Wangi. Hiaa. Orang-orang yang mengenakan seragam kuning keemasan itu langsung berlompatan menerjang Pandan Wangi. Pandan Wangi pun siap siaga dengan kipas maut di tangan. Dia langsung mengamuk bagaikan singa betina yang diganggu tidurnya. Dan tak tanggung-tanggung lagu, Pandan Wangi langsung mengeluarkan jurus-jurus saktinya. Dalam waktu yang tak berapa lama, 5 orang sudah meregang kaku tak bernyawa. Lalu satu persatu orang-orang yang mengeroyoknya bergelimpangan tersambar ujung kipas baja yang berkelebatan cepat dan sulit diikuti mata itu. Mereka memang bukan tandingan Pandan Wangi dan dalam waktu yang singkat pengeroyoknya hanya tinggal 5 orang. Kurang ajar. Geram Wira Prakin melihat orang-orangnya nyaris terbabat abis. Wira Prakin memerintahkan Demung Pari membekuk Pandan Wangi. Demung Pari segera melompat sambil berteriak nyaring. Mundur. 5 orang yang tersisa segera berlompatan mundur. Pandan Wangi merintangkan kipas baja saktinya ke depan dada. Kedua bola matanya tajam menatap Demung Pari yang sudah menghunus senjatanya berupa golok besar berwarna hitam. Sebaiknya kau menyerah saja, anak manis. Percuma saja kau melawan, kata Demung Pari. Jangan banyak omong. Ayo maju, kalau ingin kepalamu kupisahkan dari badan. Sentak Pandan Wangi sengit. Menyesal sekali, aku harus merobek mulutmu yang indah, dengus Demung Pari menggeram. Demung Pari melenting sambil mengibaskan goloknya ke arah Pandan Wangi. Gadis itu memutar tangannya menghadang sabetan golok Demung Pari. Terang. Demung Pari kaget bukan main. Buru-buru dia menarik goloknya. Seluruh persendian tulang lengannya terasa nyeri. Dia benar-benar tidak menyangka kalau gadis ini memiliki tenaga dalam yang tinggi juga. Demung Pari menggeram keras.
Dia tak mau lagi menganggap enteng lawannya. Kubunuh kau, Setaan. Ups. Sementara itu Dimas yang menunggu di luar batas desa sudah merasa tak enak hati. Sudah cukup lama dia menunggu tapi Rangga dan Pandanwangi belum muncul juga. Dimas masih mengawasi jalan yang seharusnya ditempuh Pandanwangi untuk memancing Wira Prakin dan orang-orangnya keluar sarang. Tapi jalan itu tetap saja terlihat sepi, tak seorang pun terlihat melintasinya. Jantung Dimas seketika berdetak kencang begitu melihat Rangga berlari-lari cepat ke arahnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu bagaikan terbang, sebentar saja dia sudah berada di depan Dimas. "Bagaimana?" tanya Dimas tak sabar. "Aku kehilangan jejak," sahut Rangga sambil mengatur napasnya. "Maksudmu?" Dimas tak mengerti. Pandanwangi berbelok arah, dia menyimpang dari rencana semula. "Celaka!" seru Dimas. "Kita tunggu saja beberapa saat di sini." Dimas terlihat gelisah. Dan tiba-tiba terdengar derap langkah kaki kuda dipacu cepat, tampak debu mengepul dari ujung jalan. Rangga dan Dimas siap siaga, tapi "Ki Parung!" desis Rangga mengenalnya. Rangga langsung melompat cepat diikuti Dimas. Kuda yang ditunggangi Ki Parung meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi begitu Rangga tiba-tiba menghadang jalannya. Untung saja pendekar Raja Wali Sakti itu cepat menarik tali kekangnya, hingga Ki Parung tidak jatuh. Ki Parung bergegas turun dari punggung kudanya. Wajah dan bajunya kotor, penuh debu yang bercampur peluh. Laki-laki tua pemilik penginapan itu tersengal-sengal saat menghampiri Rangga dan Dimas yang memegangi tali kekang kuda. Ki Parung masih tersengal napasnya. "Ada apa, Ki?" tanya Rangga sedikit cemas. "Celaka. Gawat," sahut Ki Parung masih tersengal-sengal. "Apa yang terjadi?" desak Dimas. "Wira Prakin mengetahui rencana kita." Suara Ki Parung mulai terdengar tenang. "Bagaimana bisa begitu?" Rangga tidak percaya. "Salah seorang pembantuku berkhianat, dia yang melaporkan rencana kita." "Bajingan," geram Dimas. "Lalu, bagaimana dengan Pandanwangi?" Rangga bertanya cemas. "Aku tidak tahu, tapi semua orang-orang Wira Prakin ditarik pulang. Ini sangat berbahaya. Kemungkinan besar Pandanwangi pergi ke rumah itu," gumam Dimas. Rangga terdiam. Memang bisa jadi Pandanwangi ke rumah itu. Masalahnya jadi lain sekarang, sudah pasti Wira Prakin mengetahui kehadiran Pandanwangi. Tanpa banyak bicara lagi, Rangga segera melompat meninggalkan tempat itu. "Rangga, tunggu!" teriak Dimas seraya melompat mengikuti. Ki Parung jadi melongo. Dia tertegun beberapa saat menyaksikan dua orang muda yang berilmu tinggi itu berloncatan cepat bagai terbang. Dia segera sadar dari rasa kagumnya, kemudian cepat-cepat naik ke atas punggung kuda. Kuda putih itu pun segera digebahnya. Sementara itu Dimas mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyusul langkah Rangga. Tapi walaupun dia mengerahkan seluruh kemampuannya, tetap saja dia tertinggal jauh oleh Rangga yang tingkatan ilmunya jauh lebih tinggi. "Rangga, tunggu!" teriak Dimas terengah-engah sambil terus mengejanya. Pendekar Raja Wali Sakti itu tetap tidak mempedulikannya. Dia terus saja berlompatan menuju rumah besar tempat tinggal Wira Prakin. Tempat di mana para pengawal si tua bangka itu telah ditarik kembali ke sana. Jika Pandanwangi benar-benar pergi ke rumah itu, tentu keadaannya sangat berbahaya sekali. Sama saja dia menerobos sarang macan yang sudah siap menerkamnya. Bersambung ke Pengantin Berdarah bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.